Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallahu la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan yang keempat ini tentunya tiada lain saya akan menyambungkan dari pertemuan yang ketiga, yang dimana di dalam pertemuan yang ketiga saya membahas tentang apabila ada orang yang berteriak mendengar ayat-ayat Allah yang dimana menurut dia adalah ayat-ayat yang tidak masuk akal. Contohnya seperti ini. Wa hamalnahum fil bari wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Itulah. Jadi ketika itu, ini adalah perumpamaan. Orang itu berteriak kepada saya karena dia mendengar apa yang dia dengar menurutnya tidak masuk akal. Contohnya seperti ini, dia berteriak, "Hai Bung, saya itu kalau berjalan di muka bumi ini, kalau di darat saya naik motor atau mobil, dan kalau di lautan saya tentunya naik kapal. Dan kalau saya mau ke luar negeri lewat udara, tentunya saya naik pesawat. Jangan ngaco lah Bung." Itulah orang-orang yang berteriak kepada saya, misalkan ada orang yang berteriak seperti itu. Namun mudah-mudahan tidak ada. Itu hanyalah salah saya yang berteriak. Saudara-saudari yang Allah muliakan, Allah menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi hanya untuk manusia. Sebagaimana diterangkan di dalam surah An-Nahl, marilah kita membuka surah An-Nahl. Namun, surah An-Nahl adalah surah yang ke-16. Ayat 9 sampai 14, mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau syaa' lahadakum ajma'in. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Allah mendaki, tentu memberi petunjuk kamu semua kepada jalan yang benar. Itulah. Jadi Allah itu menciptakan dua jalan di dalam kehidupan ini. Wahadainahun najdain, dua jalan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, jadi bukan berarti Allah mendolimi makhluknya, bukan berarti Allah mendolimi atau menganiaya makhluknya. Itu adalah kehendak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya untuk manusia. Mari kita teruskan ayat berikutnya. Saya di sini akan menyebutkan terjemahnya saja biar cepat dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu, sebagainya menjadi minuman dan sebagainya menyuburkan tumbuhan. Dan padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Itulah. Di akhir kalimat, di akhir ayat, Allah mengatakan, "Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun." Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Pikiran. Itulah salah satu alat, benda, yang dimana alat itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan batin, intelektual, atau kecerdasan manusia. Yang nanti dengan alat itu tentunya kita akan mengkajinya, mengetahuinya. Bagaimana proses ketika orang itu berpikir, dari mana bahan pemikiran ketika orang itu berpikir. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itu adalah kehendak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang benar. Mari teruskan kita kepada ayat berikutnya.
Dan Allah menurunkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, ini ada lagi. Inna fi dzalika la ayati liqaumi ya'qilun. Kata yakinun. Jadi di sini ada dua terjemah sebenarnya. Bagi orang yang mengerti dan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Saudara-saudari yang Allah muliakan, akal dan pekerti itu adalah alat-alat pula yang ada di dalam batin intelektual manusia atau kecerdasan manusia. Dengan alat itulah manusia bisa mengembangkan hidupnya sampai berkembang seperti sekarang ini, sampai beradab seperti sekarang ini. Allah menciptakan kepada manusia batin intelektual dan kecerdasan yang begitu sempurna kepada manusia. Dan itu kita pun harus mengetahuinya. Dengan kita nanti dengan tujuan kita menguasainya, mengasahnya, agar kemampuan pekerti kita menjadi maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah bahwa Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mari kita teruskan. Dan Allah juga mengendalikan apa yang diciptakan untukmu di bumi dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Itulah. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatadzakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Dengan itulah, dengan alat itulah kita bisa belajar. Itu adalah suatu alat yang ada di dalam batin intelektual manusia. Seperti yang telah kita terangkan tadi. Pikiran, akal, dan pekerti. Saudara-saudari yang Allah muliakan, nanti kita akan membahas di depan untuk kita mengetahui alat-alat itu. Dan kita nanti akan berusaha untuk menguasai bagaimana metode cara menguasai alat-alat itu untuk kita mengembangkan agar kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar kita harapkan di dalam kehidupan ini. Berarti kita mengembangkan SDM, sumber daya manusia. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Dan seterusnya. Dan Allah menundukkan dan dialah yang menundukkan lautan dan dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Subhanallah. Itulah bahwa Allah itu menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di lautan hanya untuk manusia. Jadi itulah jawabannya orang yang berteriak tadi. Ketika dia heran, merasa kaget. Kenapa Allah yang menarik kamu didaratkan di laut? Itulah bahwa Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di lautan hanya untuk manusia. Contohnya, motor, mobil, semua bahannya itu diciptakan dari apa benda-benda yang ada di alam semesta ini. Di muka bumi ini. Dan Allah yang menciptakannya. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Dan manusia bisa berpikir sehingga dia bisa membuat motor, pesawat, dan sebagainya. Allah lah yang memberikan pikiran kepada manusia. Sehingga manusia bisa mendapatkan ilham dan sebagainya untuk membuat sesuatu di muka bumi ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Itulah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Maka dari itu, marilah bersama kami. Kita menggali Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini benar-benar sebagai petunjuk, serta pelajaran bagi seluruh manusia. Saudara-saudari yang Allah muliakan, namun pertemuan ini saya putus dulu. Ya, nanti kita akan sambungkan ke pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.